Jadi ini memang penipuan online ini memang suatu fenomena yang sedang trademark dan lagi in. Jadi dia menggunakan SMS ataupun internet untuk menipu masyarakat, tidak hanya di Sidrap saja tapi di provinsi-provinsi lain di luar Sidrap, baik di Pulau Sumatera, Kalimantan maupun Jawa. Ini jalur utama masuk ini. Ini jalan poros. Nanti saya posisi di sini. Pak Kanit 5 ada di sini. Dan nanti Pak Kanit 2 di sini nanti posisinya. Hari ini kita berkumpul di Polres Sidrap menindaklanjuti terkait dengan penipuan online melalui media sosial atau lazim disebut showbiz di sini. Kan dari TKP 2 ini konon dengan TKP 3 berapa? Kira-kira 1,5 kilo ini. Nah, tapi di sini biasa banyak orang nih kumpul-kumpul. Nah, ini disinyalir bisa jadi informan mereka. Artinya kita harus cepat bergerak sesuai dengan CB yang kita tentukan tadi. Setelah melakukan pendalaman dari laporan informasi, ada 3 spot, otomatis kita membutuhkan kekuatan tim yang lumayan besar. Dan rencana itu memang sudah harus matang sebelum kita menuju ke sasaran. Sekarang kita menuju jalur utama. Sebentar lagi, sekitar beberapa kilo ke depan, kita akan masuk ke yang akan ditarget. Setelah sesampainya di situ, nanti kami akan bagi beberapa tim untuk masuk ke TKP. Penipuan online ini, cara kerja mereka sangat cepat. Artinya kita dalam bertindak tidak boleh berpikir panjang, dan rencana itu memang sudah harus matang. Ketika sampai di lokasi, kami pun langsung menyebar. Tentunya target-target yang akan kita cari yang pertama orang, kemudian tempatnya kita periksa betul. Kasihnya dulu, Tom. Kasihnya dulu. Mama kita dito lama. Dari ngomong mas, dia lari mas, dia lari. Apa rupanya ini? Anu mas, uling lang kasi mas. Uling kita yang angka. Angka? Ay bahasa na angka Singapura. Dan benar saja pada saat kami langsung turun ke lokasi tersebut, langsung menemukan tersangka sedang melakukan aktivitasnya di dalam sebuah kamar dengan menggunakan perangkat elektronik, handphone dan laptop. Terus terang kau saja? Tidak mas, tidak. Uling itu ya nomor. Aku ro. Dia jangan maka dapat dia tahu. Itu bakat tuh mas balik. Digaling. Dia akhirnya sih mas. Kamu ketuaan dia akhir pak. Kirim nomor apa namanya? Nomor tembus. Iya pak. Patangka ya? Iya. Pak dia lari. Nah ini tuh jangan pak dia lari. Satu bagi mana Pak? Ini sama itu modemnya apa? Iya pak. Dia lari. Benar. Iya dia lari pak. Ambil baju musuh. Ketika kami datang bersama anggota, tentu saja mereka kaget yang pertama, kemudian dari bukti-bukti alat elektronik yang kita dapatkan, kami berkesimpulan bahwa mereka melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Ini sudah mau kirim semua ini? Belum pak, belum. Ngor betul deh, bagi padi mati di depan sama akor. Berapa kau jualkan satu nomor? Maksudnya gimana pak? Kalau tembus sih, berapa? Mana pak? Boleh keluar ke kemenangan, nah itu bahasa iya, nak di mereka. Berapa persen kemenangan? 50.000. 50.000. Iya, 50.000 aku. Boleh keluar ke kemenangan apa akor? Kalau kemenangannya dikirim? Iya, pulsa ada enggak? Dikirim ke pulsa? Iya. Kalau ke rekening tidak ada? Jadi kan pak ya. Siapa nomor rekening dia kasih masukin? Hah? Hah? Nomornya siapa? Tidak ada. Siapa nomor rekening? Mana dompetmu? Tidak ada pak, tidak ada. Oke, kamu bukti pak, kenapa terus aku begini? Kamu bukti nih. 3.000 nomor. Iya, kalau saya kamu ngomong ke
kapan? Diga. Sumpah kali ada Pak Diga jam ini. Iba jangan Pak. Itu lagi Sabar apa ya? Ini barang sampai semua. Iya Pak. Iya. Itu bakar ke bawah Pak. Nah, setelah rampung dengan TKP pertama, kami langsung menuju TKP lainnya. Assalamualaikum. Dah, sorry. Lari kemana? Ada yang menembak? Kita temukan beberapa juga peralatan-peralatan yang identik dengan kegiatan-kegiatan showbiz yang cukup banyak. Dan artinya kami berkesimpulan bahwa ada pelaku berada di tempat itu namun tidak jauh dari lokasi tersebut. Woi, lari kok! Woi! Woi, lari kok! Woi! Berhenti! Mana lagi? Apa? Ada di sini. Sisir ke? Tunjuk. Pelaku showbiz ini memang merencanakan aktivitasnya dengan matang. Mereka kadang-kadang berpindah dari rumah, kemudian dekat dengan danau ataupun di sawah. Di mana? Tidak ada semua di sini nih. Saya sudah lari kue. Saya sudah lari penangin. Oke, dia boleh. Mana? Yang mana warna biru? Ada Mi? Sini kok. Jalan. Siapa lagi yang HP pasti kurang? Ya. Coba, jangan. Cepat. Pelan-pelan. Itu rumah siapa di depan sana? Hah? Enggak tahu Pak, kami di sini orang masuk-masuk. Bikin apa kau di sini? Enggak ada Pak. Ada rumah keluarga saya di sini Pak. Oh, sepak terjang mereka ini, mereka bergerak secara berkelompok dan masing-masing dari mereka itu ada tugas masing-masing. Banyak ini. Angkut saja semua. Cepet, angkut ini. Banyak elektronik di sini. Ada laptop yang lagi aktif. Kita jaga tadi rumah ini. Handphone, masuk pulsa, masuk. Dia sementara broadcast ke calon-calon korban, sementara ini handphonenya standby untuk connect. Kemudian sementara dikirim secara dalam jumlah yang banyak. Ini masih proses sending. Bisa sampai 4.000 nomor. Lengkap dengan HP, kartu-kartu. Oh, banyak tuh itu. Wah, ini ada apa nih? Sembayang apa ini? Ini kartunya nih full ini. Nih. Kartu-kartu yang dipakai ribuan nih. untuk kegiatan showbiz semua. Kita temukan beberapa juga kartu-kartu yang digunakan untuk melakukan kegiatan showbiz itu hampir berjumlah ribuan. Sampainya saya kayak Cari geledah ini yang di rumah semua. Ini namanya ada di bawah ini kayaknya. Coba cari orangnya. Ada di bawah itu. Ini buat main di danau, main di perahu. Di perahu dia main, kalau malam dia main di perahu. Jadi kalau malam dia lagi main di perahu dia. Kalau siang dia main di rumah, nanti kalau malam dia main di perahu. Di danau. Jadi ini sarana penerangannya ini pakai ini untuk menghidupkan laptop apa segala. Setelah mendapatkan pelaku di lokasi, kami kumpulkan jadi satu. Dari situ ada pengembangan-pengembangan yang menunjuk kepada orang yang berada tidak jauh dari rumah tersebut. Jangan Pak. Oke. Mana lebaran Pak? Ibu, masuk. masuk lagi dulu. Lihat itu apa nih modifikasi. Jangan sampai nanti ada barang-barangnya hilang, kita kira lagi polisi yang ambil. Jadi kita saksikan saja. Itu hilang aja. Mana kemarin? Ini Pak, tim aku nih. Mana tim? Mana anunya? Tidak ada nih Pak. Yang mana? Woi, Sembarang Pak. mana anu? Mana? Mana tem?
ATM-nya. ATM. Iya. Kamarnya mana? ATM ini apa? Yang di tempat orang gesek. Tidak mudah juga masuk ke dalam. Kami tidak menemukan orang yang dicari itu. Karena dia tidak berada di rumah. Yang kami temukan hanya istrinya yang bersangkutan. Mana suami tak? Bilang Pak rumah parah. Oh, gile. Oh, kau agen Kau agen Kapan sama desa? Iya, kau ATM-nya. ATM. Oh, ini otomatis nih. Ini mesin-mesin yang digunakan untuk jadi seketika hasil penipuan itu masuk, ini bisa langsung digesek di sini dan dicairkan. Setelah meminta istri tersangka untuk menghubungi tersangka, awalnya menolak dengan berbagai alasan. Namun kami mencoba untuk melakukan pendekatan bahwa suami Anda memang sudah ditunjuk oleh pelaku lainnya. Ya. Ada nih? Oh, saudara tersangka. Hah? Kan banyak pernah cerita. ATM pribadi nih. Iya, itu untuk Ini yang punya saldo, kemudian ditaruh di sini. dia tahu. Biasa di sini. Nah, tapi berapa persen keuntunganmu? Berapa persen? Saya agak persen malah. 10 atau 20? 10 lupa aku anu. Iya, jujur. Biar kau menyesal. Bisa nggak tuh? Iya, bisa ada. Kan bisa nggak? Iya, Pak. Bisa nggak persen? Dia bisa malah kasih persesan naruh kena. Ikuti ratu. 200 rupiah, Pak. Ketika tersangka datang, sempat ada pengelakan dari tersangka, namun kami tidak langsung percaya. Kami mengajak yang bersangkutan untuk masuk bersama-sama dan membuka daerah-daerah yang memang kita sudah curigai. Sini, kasih tas. Kasih di sini tas. Berapa bukur ini kering? Bongkar. Sini. Pasti Jo, anggota ini pada itu. Taruh di sini, tidak diambil di. Itu nih lah, Dita, ini ya lah. Itu manual. Ini kami bilang yang anggota bilang. Ini nak bilangin, Pak Ibu punya. Kita bilang Jo. Ini nama bilang makanya kau dibilang. Cocok kita bilang, makanya kita Harus bilang dihitung. tema. Siapa tahu kau pura kata-kata sesa. Kamera. Gimana kau sih Mas Abri? Ini bilang. ATM-nya di sini. Masuk sini. Ini ke Rustam. Sudah menghitung ini? Berapa terakhir kau ambil? Ang gua bekerja di juta 100. Si Banar itu nama. Dia nggak kepangalan. Hitung dulu ini, hitung dulu. Coba. Selain SIM debit tersebut, kami juga menemukan sejumlah uang tunai puluhan juta rupiah. Kami menemukan beberapa ATM dan beberapa struk dari aktivitas dilakukan oleh tersangka. Pegangnya dia. Ini rekening siapa? Rekening tak? Ini juga? Ini sama? Atau beda nomor rekening? Tidak. Hah? Beda? Tidak beda, Pak. Sama? Sama rekeningan. Jumlahnya kan jelas sih. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 50 juta 60 juta. Tentunya kami sangat menyayangkan kegiatan tersangka ini karena dia sudah punya toko menjual 9 bahan pokok dan dampaknya sangat terasa bagi korban-korban yang tertipu atau sudah terkena imbas dari kegiatan tersebut. Berapa biasa dicairkan uangnya? Biasa 2 juta, biasa 1 juta, Pak. Satu hari? Enggak, biasa 5 juta satu hari. Oh, biasa satu hari 5 juta. Biasa juga enggak ada. Biasa enggak ada. Kau apa kerjamu? Nelayan, Pak. Nelayan. Nah, ini bisnismu sama dia apa? Kau tarik menarik apa? Apa sobis? Sobis. Mas sobis. Iya, ada uangnya anak-anak masuk kan dia lapor sama saya, Pak. Oh. Nah, jadi langsung saya hubungi dia. Sekarang saya tanya, berapa lama mau main begitu? Baru saya kalau dia bilang Pak begitu. Kau tidak kasihan dengan orang yang kau tipu itu? Ah? Jujur dari hatimu, kau kasihan tidak? Kasihan, Pak. Kasihan. Apa-apa yang biasa kau rasakan kalau umpamanya masuk uang di rekeningmu? Ya, kadang juga nggak berpikir, Pak. Seandainya mungkin kami lihat orangnya mungkin tidak tega. Tidak tega. Bagaimana kalau itu terjadi sama keluargamu? Coba, bagaimana kalau itu istrimu yang ditipu begitu? Kau sedih tidak? Sedih. Sedih toh? Nah, kenapa kau masih laksanakan?
Kegiatan-kegiatan ini memang sudah sangat meresahkan masyarakat, bukan hanya di Sidrap tapi di luar Sidrap. Setiap hari kami mendengar di media sosial maupun laporan-laporan yang masuk ke kantor kami, ada korban yang berjatuhan dari aktivitas kegiatan showbiz ini. Ada yang sempat telepon kok, tanya-tanya harga? Saya Pak tidak pernah bicara kalau ada menampung. Oh, siapa yang bagian bicara? Itu dari rumah Pak. Herman bagian bicara. Kau bagian apa? Bagian togel. Kau bagian apa? Saya cuma antar minuman. Oh, kau bagian antar minuman. Mana logistik. Kau bagian antar minuman juga? Berdua. So, berdua. Kau? Nah, tidak ada. Kau apa? Sobis. Nah, jangan diulangi yang begitu-begitu itu. Itu melanggar hukum itu. Ya? Iya. Kamu juga jadi agen yang baik, kerja yang baik, anakmu baik. Itu bahaya itu. Nanti kau bisa lama di dalam sel. Siap-siap nanti untuk terima konsekuensinya. Ya, pertanggungjawaban telah melakukan tindak pidana, ya, kita harus bertanggung jawabkan. Kita orang Bugis sebagai laki-laki kita harus bertanggung jawab. Oke, nanti setelah diperiksa kasih keterangan yang jelas, itu diambil keterangan. Ya. Dengan maraknya penipuan melalui SMS ini, diharapkan masyarakat benar-benar mempelajari apakah benar ini SMS atau penipuan. Kalau memang misalnya ada keraguan atau memang sudah yakin itu penipuan, tolong laporkan kepada kepolisian untuk kami segera bertindak.